ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 0115-PDD-G-2020-PA-DWG pada hari 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara cerai gugat nomor 116-PDD-2020-PA-DWG antara Nur Atika sebagai penggugat melawan Muhammad Rohidi sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Bagaimana penggugat? Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap untuk persidangan ini, ya. Bagaimana dengan tergugat? Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini, Pak. Bagaimana penggugat? Apakah sudah ada pikiran lain atau masih tetap pada gugatannya? Saya tetap pada gugatan saya, ya. Saya ingin bersama dengan tergugat. Bagaimana dengan tergugat? Adakah usaha lain? Ada. Saya 2 hari yang lalu ke rumah istri saya, Pak. Tapi saya tidak bisa menemui dia, Pak. Dan saya juga sudah menelponnya berkali-kali, tapi tidak diangkatnya. Baiklah. Memang perceraian adalah sesuatu yang halal. Akan tetapi itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya dipikir-pikir lagi mana yang terbaik, ya. Ada jalan yang terbaik, pilihlah. Jangan perceraian menjadi pilihan, ya. Nah, dari penggugat, bagaimana setelah mediasi kemarin ini? Apakah sudah dipikirkan di rumah secara matang? Apakah memang Anda sudah yakin tetap ingin terus menetap pada gugatan Anda terhadap suami Anda? Atau tidak dipikirkan kembali? Kasihan kan anak Anda? Katanya Anda kemarin itu bilang sayang sama anaknya. Itu ya apa, anak Anda itu salah satu sesuatu yang harus disyukuri gitu kan. Dia masih berumur 2 tahun, Anda berkeluarga, sudah mempunyai anak. Banyak di luar sana yang sudah berkeluarga belum bisa mempunyai anak. Anda sudah mendapatkan anak itu ya sesuatu yang harus disyukuri. Ya, saudara tergugat ya, sudah berupaya ya kemarin ya. Sudah, tapi tetap belum mendapat respon baik dari istri Anda ya. Iya, Pak. Jangan berputus asa, tunjukkan terus, banyak-banyaklah berdoa, perbaiki diri, ya. Mudah-mudahan Allah nanti akan membukakan hati istri Anda, ya. Kalau dari penggugat juga ya, berilah kesempatan. Ya, seseorang itu nggak ada yang bagus semua, cuman ya kalau dia ingin memperbaiki hubungan keluarga Anda, ya apa salahnya gitu kan, diberikan kesempatan. Mungkin saat ini Anda sangat membenci dia, cuman dengan untuk kedepannya kita tidak tahu. Dia 2 kali datang di pengadilan dan dia juga menginginkan rukun lagi dengan Anda karena dia sayang dan sayang juga dengan anak Anda. Baik, saudari penggugat dan saudara tergugat, ya, sebaiknya mari bersama-sama introspeksi diri terlebih dahulu, ya.
dipikirkan kembali dari penggugat salahnya di mana, tergugat juga salahnya di mana, introspeksi diri masing-masing, ya, lalu saling memaafkan, ya. Dipertimbangkan kembali matang-matang, mengingat masa depan anak yang masih panjang, ya. Ibu penggugat, saudari penggugat, belum tentu nanti ke depannya bisa mendapatkan suami yang tampan gagah seperti ini. Pun begitu tergugat, belum tentu bisa mendapatkan istri seperti penggugat yang cantik nan jelita seperti ini, ya. Dipertimbangkan kembali semuanya, ya, demi masa depan anak, demi mendapatkan niatan yang tadi di awalnya dari pernikahan itu ialah sakinah mawaddah warahmah tadi, ya. Pikirkan kembali. Baik, penggugat, bagaimana dengan hasil mediasi? Apakah berhasil? Tidak berhasil. Bagaimana dengan tergugat? Apakah mediasi telah berhasil? Tidak berhasil. Penggugat dan tergugat berpendapat bahwa mediasi tidak berhasil. Bagaimana yang dilaporkan oleh hakim mediator bahwasanya mediasi tidak berhasil yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 Masehi. Baiklah, selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Dengan ini sidang tertutup untuk umum. Baiklah, pada para penggugat, Anda ingin membacakan gugatan dibaca sendiri atau dibacakan oleh majelis hakim? Dibaca sendiri, ya? Baiklah, silakan dibacakan di depan majelis hakim. Ucapan rencana tanggal 9 November 2020. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Pulau Bawang Tengah di Pulau Bawang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya yang terkena bawah ini, Nur Atika binti Ujo, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 001, RW 003, Chandra Kencana, Kecamatan Pulau Bawang Tengah, Kabupaten Pulau Bawang Barat. Selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Muhammad Wahidin bin Zainuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 004, RW 001, Pulau Kencana, Kecamatan Pulau Bawang Tengah, Kabupaten Pulau Bawang Barat. Selanjutnya disebut tergugat. Dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Bawang Tengah, Kabupaten Pulau Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akte nikah nomor 550/57/8 Romawi/2017, tanggal 17 Juni 2017. 2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus gadis dan tergugat berstatus bujang. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Chandra Kencana selama lebih kurang 1 tahun. Kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Pulau Kencana sampai pisah. 4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khairunisa binti Rohidin, perempuan usia 2 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat. 5. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai, tetapi pada awal bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh tergugat malas dalam bekerja dan tidak menafkahi anak dan penggugat. Tergugat selingkuh ada wanita idaman lain yang bernama Dian Puspitasari. 6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan Agustus 2020, penggugat dan tergugat pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Chandra Kencana dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Pulau Kencana sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan. 7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berupaya untuk menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. 8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, dan menurut penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat. 9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, T-7, Majelis
agar memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak satu bain kedua tergugat Muhammad Rudin bin Zainuddin terhadap penggugat Nur Atikah binti Ujurah. 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat gugatan ini dibuat, dan atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah pembacaan surat gugatan, sekarang masuki tahap jawab jinawab. Penggugat, bagaimana sikap saudara terhadap surat gugatan tersebut? Ingin dilanjutkan atau ingin dicabut? Dilanjutkan yang benar. Ingin dilanjutkan. Apakah ada tambahan atau perubahan dalam surat gugatan tersebut? Cukup. Cukup. Baik, kepada saudara tergugat, apakah Anda sudah mengerti dan paham isi dari surat gugatan tersebut? Saya sudah mengerti dan paham isi gugatan tersebut, Pak. Baik, saudara tergugat, adakah Anda ingin menjawab surat gugatan penggugat? Saya ingin menjawabnya, Pak. Anda ingin menjawab secara lisan atau tulisan? Saya ingin menjawabnya secara lisan, Pak. Baiklah, Anda ingin menjawab secara lisan, ingin dijawab sendiri atau dibimbing oleh majelis hakim? Saya mohon bantuannya majelis hakim untuk membimbingnya, Pak. Baiklah, silakan hakim anggota 2 untuk membimbing tergugat menjawab. Baik, saudara tergugat, sudah siap ya? Siap. Bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 1? Pada poin 1, iya Pak, benar saya mengakuinya. Benar ya? Iya Pak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 2? Pada poin 2, benar Pak, saya mengakuinya. Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 3? Pada poin 3, benar Pak, saya mengakuinya. Benar ya, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Chandra Kencana selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Pulung Kencana sampai pisah, seperti itu. Iya Pak. Baik, selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 4? Pada poin 4, benar Pak, saya mengakuinya. Benar, bahwasanya penggugat dan tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan mempunyai 1 orang anak. Iya Pak. Baik, selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 5? Pada poin 5 ini Pak, saya akan menyanggahnya Pak. Dalam surat gugatan itu tertulis bahwasannya saya tidak pernah memberikan nafkah Pak. Padahal saya memberikan nafkah Pak. Mungkin nafkah yang saya berikan kepada istri dan anak saya itu tidak mencukupi Pak. Seperti itu. Baik, di poin 5 ini berarti Anda membantah bahwasanya Anda tidak memberikan nafkah, begitu? Iya Pak. Aslinya Anda memberikan nafkah namun tidak mencukupi, seperti itu? Iya Pak. Baik, selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 6? Pada poin 6, iya Pak, saya mengakuinya. Benar bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan Agustus 2020 penggugat dan tergugat pisah rumah. Iya Pak. Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Chandra Kencana dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Pulung Kencana sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan, seperti itu. Iya Pak, benar. Baik, selanjutnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap gugatan penggugat pada poin 7? Pada poin 7, benar Pak, saya mengakuinya. Benar bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berupaya menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Iya Pak. Baik, selanjutnya, bagaimana sikap saudara terhadap petitum surat gugatan cerai penggugat? Saya tetap ingin melanjutkan hubungan rumah tangga saya Pak, karena saya masih sayang dan cinta kepada istri dan anak saya Pak. Baik, tetap ya. Iya Pak. Baik, selanjutnya, apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Cukup. Baik, untuk ini kita cukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk replik yang tertuju kepada penggugat. Sebelumnya, replik merupakan respon atau jawaban dari penggugat yang baru saja disampaikan tadi. Nah, respon Anda sebagai penggugat, bagaimana repliknya? Mau dijawab secara lisan atau tertulis? Secara lisan. Secara lisan, baik. Bagaimana tanggapan saudara terhadap poin 5 yang dibantah oleh saudara tergugat tadi, bahwasanya tergugat telah memberikan nafkah kepada Anda namun tidak mencukupi? Apakah itu benar? Semua itu tidak benar yang mulia. Semua itu tidak benar. Yang benarnya seperti apa? Namun dia tidak pernah memberi nafkah. Benar, berarti tidak memberikan nafkah, seperti Iya itu. yang mulia.
Baik, apakah ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Saya menolak pada gugatan saya. Tetap pada gugatannya. Iya. Baik, cukup untuk replik. Selanjutnya adalah duplik. Duplik adalah respon tergugat kepada replik penggugat yang baru saja disampaikan tadi. Bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, selanjutnya bagaimana duplik saudara terhadap replik penggugat? Mau dijawab secara lisan atau tertulis? Saya akan menjawabnya secara lisan Pak. Secara lisan. Baik, bagaimana duplik saudara? Baik, selanjutnya duplik. Saya tetap pada jawaban saya di atas Pak. Tetap. Iya Pak. Baik, karena penggugat dan tergugat tetap pada jawabannya, untuk replik dan duplik kita anggap cukup. Terima kasih. Setelah tahap jawab dijawab, selanjutnya kita memasuki tahap pembuktian. Ya, kami majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada penggugat maupun tergugat untuk tahap pembuktian. Baik, penggugat, apakah sudah siap bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan? Belum ya? Baik, tergugat, apakah sudah menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan? Belum Pak. Baik, karena penggugat dan maupun tergugat belum mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan, maka sidang dibuka untuk umum. Baiklah, kepada penggugat dan tergugat diharapkan untuk mempersiapkan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan. Ya, penggugat dan tergugat harap hadir untuk tahap pembuktian yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Untuk tahap pembuktian sidang ditunda. Baiklah, ya. Pak penggugat dan tergugat harap hadir tanpa dengan balas panggilan ya. Baiklah, ada pertanyaan? Cukup. Baiklah, karena persidangan pada hari ini telah selesai dan cukup, maka persidangan pada hari ini ya, dinyatakan selesai dan ditutup.